Ya, langsung saja dari soal yang telah diberikan bahwa kita diarahkan untuk membuat sebuah perangkat cloud computing pada kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang dimana pada bagian ini kita wakilkan dengan satu buah cloud. Selanjutnya, pada soal kantor pusat dibagi menjadi 5 bagian daerah, yaitu antara lain Medan, Surabaya, Bandung, Makassar, dan Papua. Untuk mewakili pembagian daerah ini, kami menggunakan router per masing-masing daerah. Jadi terdapat 5 router. Dari setiap daerah terdapat beberapa divisi pendukung. Dari kantor ini antara lain yaitu divisi keuangan, perencanaan, humas, operasional, dan kepegawaian. Jadi ada 5 divisi. Pada aliran jaringan ini kita mewakilkan switch yang nantinya akan terhubung dengan router kantor. Di sini kita menggunakan 25 switch karena di setiap divisi itu menggunakan 5 switch. Kemudian perangkat pendukung yang diperlukan pada proyek kali ini yaitu ada 3 buah PC dan 3 buah laptop. Jadi keseluruhannya terdapat 6 PC dan laptop. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, PC dan laptop yang digunakan pada proyek kali ini yaitu ada 150 PC dan laptop. Nah, komponen yang pertama kita butuhkan yaitu cloud. Cloud yang kita gunakan di sini yaitu PT Cloud. Kemudian kita membutuhkan router. Router yang kita gunakan di sini yaitu PT Router. Pada proyek kali ini, router yang kita gunakan yaitu ada 5 karena terdapat 5 cabang kantor pusat. Kemudian yaitu kita memerlukan switch. Switch yang kita gunakan yaitu PT Switch. Dalam proyek kali ini kita membutuhkan 25 switch. Kemudian kita membutuhkan PC 3 dan laptop 3. Nah, PC dan laptop yang kita gunakan di sini yaitu ada 150 buah. Untuk menyingkat waktu, saya akan melihatkan susunan dari cloud computing yang telah saya buat tadi. Nah, inilah susunan dari project yang telah kami buat, yaitu membuat cloud computing. Di sini terdapat 150 buah PC dan laptop, terdapat 5 router, 1 cloud, dan 25 switch. Nah, di sini ada penandaan warna yang saya buat, yang dimana warna biru ini menandakan kota Medan, ungu itu kota Bandung, merah ini Surabaya, hijau Makassar, dan orange itu kota Papua. Dan untuk menghubungkan dari PC dan laptop yang ada ini akan dilanjutkan oleh kawan saya. Nah, untuk menghubungkan router ke switch maupun untuk menghubungkan switch ke laptop atau ke PC, di sini kami menggunakan kabel Cooper Straight Through, yang mana jenis kabel ini merupakan jenis kabel yang cara pemasangannya itu sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Dan kabel straight ini juga biasanya digunakan untuk menghubungkan antara 2 perangkat yang berbeda. Contohnya seperti ini, yaitu menghubungkan router dengan switch harus menggunakan kabel straight ini. Untuk cara pemasangannya yaitu dengan mengklik kabel straight-nya, lalu klik pada router dan pilih Fast Ethernet 7, lalu sambungkan ke switch dan klik, lalu pilih Fast Ethernet 9. Lalu untuk menghubungkan switch ke laptop,
Caranya sama seperti dengan menghubungkan router ke switch dengan menggunakan kabel straight copper. Dengan mengklik switchnya, lalu pilih fast Ethernet seperti ini dan klik pada laptop, lalu pilih fast Ethernet seperti ini. Begitupun dengan menghubungkan switch ke PC dengan menggunakan kabel straight coppernya. Caranya pun sama dengan menghubungkan router ke switch maupun switch ke laptop. Nah, untuk menghubungkan router ke cloud seperti ini menggunakan kabel serial. Nah, jika sebelumnya untuk menghubungkan switch ke router dengan menggunakan kabel straight copper dan menggunakan fast Ethernet, nah untuk bagian router ke cloud ini yang menggunakan kabel serial, di sini tidak menggunakan fast Ethernet lagi, tetapi menggunakan serial seperti ini. Begitupun dengan router-router yang lainnya. Caranya hampir sama semua. Seperti ini. Dan apabila kabelnya sudah berwarna hijau seperti ini, itu artinya routernya sudah tersambung ke cloudnya. Apabila kabelnya masih berwarna merah, itu artinya belum tersambung. Untuk menghubungkannya, untuk mengkonekkannya agar bisa hijau, caranya harus di coding terlebih dahulu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Jadi ini yang tampilan yang ada di layar ini merupakan proyek kami yang sudah jadi, yang sudah kami selesaikan sebelumnya. Jadi ini bisa dibilang project fix yang sudah selesai. Tetapi karena di sini bagian saya itu untuk menjelaskan mengenai IP, kemudian cara mengaktifkan koneksi antara switch dan router, kemudian antara router dan cloud, maka akan saya jelaskan. Tetapi karena teman-teman bisa lihat bersama di sini proyek kami ini lumayan banyak. Jadi yang akan saya jelaskan di sini hanya beberapa saja, tidak semuanya, karena kalau semuanya akan jadi panjang videonya. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memasukkan IP ke dalam laptop atau PC. Jadi di sini yang saya jadikan contoh adalah untuk sub perencanaan. Teman-teman bisa lihat di sini sub perencanaan. Di sini kami menggunakan alamat IP itu dari 1.2, jadi 192, 168, 1.2, begitu seterusnya berurutan. Jadi di sini per sub ini saya rasa sudah dijelaskan dengan teman saya sebelumnya. Per sub di sini ada 6 unit, di sini 3 laptop, kemudian 3 PC. Jadi di sini saya langsung saja akan menyontohkan bagaimana caranya menginputkan atau memasukkan alamat IP ke dalam laptop atau PC. Nah, di sini saya akan memberikan contoh satu-satu. Jadi saya berikan contoh bagaimana cara memasukkan IP ke dalam laptop dan bagaimana cara memasukkan IP ke dalam PC. Dan itu berlaku sama teman-teman untuk laptop-laptop lainnya yang berada di sub-sub lainnya, di sub-sub lainnya ya. Oke, langsung saja di sini saya akan mencontohkan untuk di laptop. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi di sini terlebih dahulu kita tuliskan IP-nya, ini menggunakan note ya, menggunakan note catatan. Tujuannya agar mempermudah kita dalam mengingat IP yang akan kita masukkan ke dalam laptop, ke dalam sebuah laptop atau PC. Jadi di sini terlebih dahulu saya dan teman-teman saya sudah menuliskan alamat-alamat IP-nya menggunakan note. Jadi langsung saja setelah ini kita masukkan alamat IP-nya ke dalam laptop atau PC. Jadi contoh di sini ya, satu untuk laptop ini di bagian perencanaan tadi kalau tidak salah, sub perencanaan. Jadi di sini IP-nya yaitu 1.2. Kita masukkan ke dalam laptop. Pertama kita klik laptopnya. Kemudian di sini ada pilihan di atas, kita pilih desktop.
dan pilih IP configuration. Nah, di sini kita tuliskan sesuai dengan IP yang sudah kita catatkan dalam note tadi. 192.168 kemudian 2.1. Nah, ini untuk subnet masknya itu akan secara otomatis, dan ini juga penjelasan, sebentar saya seperti ini. Ya, ini juga penjelasan untuk default gateway-nya. Kenapa di sini tadi kita mulai dari 1.2 kemudian 1.3 sampai 1.7 untuk ke-6 unit yang ada dalam satu sub, itu karena untuk alamat IP yang 192.168.1.1 itu kita gunakan untuk default gateway-nya. Jadi di sini kita gunakan 192.168.1.1. Nah, default gateway ini dia berfungsi digunakan untuk semua PC. Tadi seharusnya saya close saja ya, karena ini sudah kita gunakan untuk semua PC atau laptop yang berada dalam satu sub. Jadi dalam perencanaan, kalau kita pilih untuk menggunakan gateway-nya itu 1.1, maka itu semua akan digunakan untuk PC atau laptop yang berada dalam satu sub tersebut. Jadi ini kan tadi contohnya sudah, sekarang kita beri contoh lagi untuk yang PC. Di sini kita masukkan alamat IP-nya, IP configuration. Maaf, sebelumnya di sini kita bisa lihat terlebih dahulu catatannya 1.5. Oke, kita tuliskan 192.168.1.5. Subnet masknya kita biarkan secara otomatis dia. Kemudian default gateway-nya seperti yang saya sudah bilang tadi, 192.168.1.1 yang digunakan untuk semua PC ataupun laptop yang berada dalam satu sub. Oke. Nah, seperti itu caranya untuk memasukkan alamat IP ke dalam laptop atau PC. Seperti itu ya teman-teman, dan itu berlaku untuk cara tersebut berlaku untuk semua laptop atau PC yang berada di dalam project kalian. Oke, sekarang kita langsung lanjut cara untuk mengaktifkan. Nih, connection-nya ada dua yang tadi sebelumnya sudah saya aktifkan terlebih dahulu, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkannya. Ini koneksi yang masih merah ini antara router dan switch. Jadi di sini kita ambil contoh saja satu, yaitu PT di sini apa? Medan ke subnya operasional dan humus. Jadi cara mengaktifkannya yaitu dengan cara di coding, teman-teman sekalian. Kita buka terlebih dahulu routernya. Nah, kalian masuk langsung ke CLI-nya. Di sini pertama-tama kalian enablekan terlebih dahulu routernya. Kemudian ketika sudah enable routernya, di sini kalian masuk ke configuration config terminal. Tapi kita singkat aja config-ter, bisa. Kemudian jika sudah masuk ke router config, di sini langsung saja kalian ketikkan interface fast ethernet. Nah, fast ethernetnya di sini caranya kalian lihat di, masya Allah. Nah, kalian lihat di sini. Nah, untuk fast ethernetnya di sini kalian bisa arahkan kursor kalian ke salah satu kabel. Ini kita tutup dulu. Kita arahkan ke salah satu sub ini. Ini fast ethernet berapa ya? Untuk operasional, sub operasional itu fast ethernetnya 0. Jadi kita langsung saja masukkan di sini fast ethernet. Bentar ya, maaf. Sini kita masukkan fast ethernet tadi 0. Kemudian kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke config if untuk bagian apa tadi ya? Operasional. Untuk sub bagian operasional, setelah kita sudah masuk ke config if, di sini kita langsung saja mengaktifkan dengan cara mengetikkan no shoot. Nah, kalau sudah seperti ini berarti koneksi antara router PT Medan ini antara router Medan ini, kantor Medan, ke sub bagian subnya yaitu operasionalnya itu sudah aktif. Nah, kemudian kita keluar dengan cara exit saja langsung. Kemudian exit lagi, sebenarnya tidak perlu di exit ya kalau misalnya masih ada koneksi antara router dan switch yang ingin diaktifkan.
tapi di sini sekalian untuk saya menjelaskan bagaimana cara keluarnya. Nah, di sini karena antara kantor Medan ke bagian sub operasional itu sudah aktif, maka kita aktifkan lagi yang masih belum aktif, yaitu antara router Medan ke bagian sub humas di sini ya. Ini kita aktifkan dengan cara yang sama, teman-teman. Tapi terlebih dahulu kita lihat ini fast ethernet berapa. Jadi untuk sub humas ini dia fast ethernetnya 10. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian CLI nya sama seperti tadi. Kemudian ini sudah masuk ke enable, sudah routernya sudah terenable. Jadi langsung saja kita masuk kembali ke config terminal. Setelah itu interface fast ethernet 1.0. Nah, ini sudah masuk config if. Kemudian kita no shoot untuk mengaktifkan koneksinya. Nah, ini berarti sudah aktif. Kemudian kita langsung keluarkan saja, kita exit juga dari routernya boleh. Nah, jadi seperti itu caranya untuk mengaktifkan koneksi antara router ke switch. Jadi saya hanya akan memberi contoh 2, tetapi untuk kode programnya itu berlaku untuk semua, berlaku untuk cara menghidupkan koneksi antara router ke switch lainnya. Itu berlaku kode program yang sama, hanya saja fast ethernetnya yang berbeda tergantung dari setiap fast ethernet dari setiap koneksi antara switch dan routernya. Seperti itu. Dan sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengaktifkan antara router ke cloud. Jadi sini ada 5 koneksinya antara cloud ke 5 router. Di sini 4 ini sudah aktif, hanya satu saja yang belum aktif dan satunya akan saya jelaskan. Tetapi cara tersebut juga sama berlaku untuk ke 4 switch yang sudah hidup ini. Codingannya itu sama, hanya berbeda di kodenya. Nah, kalau ini bedanya di bagian serialnya. Jadi nomor serialnya kalian bisa lihat dengan cara kalian mengarahkan kursornya ke bagian router. Di sini nanti akan terlihat rinciannya untuk serialnya. Langsung saja bisa kalian lihat. Di sini serial berapa? Serial 20. Jadi setelah kalian sudah tahu serial 20, di sini kalian langsung klik lagi di routernya dan codingannya itu dilakukan di tempat yang sama, yaitu di bagian router di CLI. Kemudian routernya kita enablekan terlebih dahulu seperti tadi, karena tadi sudah kita exit. Jadi kita masuk kembali ke bagian routernya, itu kita enablekan. Kemudian ini sudah masuk di router. Setelah sudah masuk, kita masuk lagi ke config terminal sama. Nah, setelah sudah masuk ke config, di sini bedanya interface-nya tetap sama. Kita tuliskan kembali interface. Bedanya kalau tadi pakai fast ethernet, kalau misalnya ini pakai serial. Nah, pakai serial ini bisa kita singkat saja, serial SE 20. Tadi 20 ya. 20. Kemudian kita enter config if. Nah, kita kasih no shoot juga untuk mengaktifkan. Ini sudah aktif ya teman-teman, bisa langsung kita exit. Routernya kita exit ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini sekarang koneksi antara router dan cloud di sini sudah aktif. Begitupun router dan switch tadi. Jadi itulah penjelasan untuk bagian saya, yaitu cara memberikan IP pada laptop atau PC, kemudian cara mengaktifkan koneksi antara router ke switch, dan juga cara mengaktifkan koneksi antara router ke cloud. Jadi itu saja, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, setelah tadi kita mempelajari bagaimana cara memasukkan IP address dan komponen apa saja yang terlibat pada cloud computing kali ini, di sini saya akan membahas mengenai DRCI dan frame layer. Jadi frame relay itu semacam memberi hubungan timbal balik antara router satu ke router lainnya, karena di sini router diwakilkan dengan wilayah. Jadi di sini kita memiliki
5 jenis router, yang dimana ada router untuk wilayah Medan, router wilayah Makassar, router wilayah Surabaya, Bandung, dan Papua. Jadi untuk pertama-tama kita akan membuat hubungan atau memperkenalkan router per wilayah. Jadi untuk DLCI sendiri itu hubungannya kita akan bangun melalui perantara serial. Jadi untuk serial 0 kita akan membuat hubungan timbal balik antara satu wilayah. Jadi misalnya di sini kita target serial 0 itu milik Medan. Jadi di sini kita bangun hubungan antara router Medan dan router 4 router lainnya. Contoh di sini untuk serial 0, pertama-tama cara untuk memasukkan DLC ini itu kita lihat serial 0 ini mengarah ke router mana. Jadi ini untuk serial 1 mengarah ke router PT ini. Dia bukan termasuk router serial 0. Jadi untuk DLCI sendiri apabila telah terset, dia akan muncul pada bagian DLCI ini. Dia akan terset milik port-port. Jadi jika kita klik jika kita menunggu mengistirahatkan kursor pada cloud, maka akan muncul beberapa tampilan port mana saja yang terhubung dan link serta DLCI yang tersambung. Nah, di sini serial 0 mengarah kepada router 0. Jadi karena di sini router 0 merupakan wilayah Medan, jadi di sini pada serial 0 kita atur DLCI-nya dengan menggunakan kode 102. Kenapa 102? Karena 100 ini merupakan tipe atau kode untuk wilayah pertama, di mana wilayah ini ditentukan dari soal yang ada. Jadi karena di soalnya itu berurutan, jadi wilayah pertama itu milik Medan, wilayah kedua itu milik Bandung, wilayah ketiga milik Surabaya, wilayah keempat milik Makassar, serta wilayah terakhir milik Makassar. Jadi untuk DLCI tipe 100 ini, 102, kita namakan misalnya dari Medan ke wilayah 2. Jadi Medan ke Bandung, karena wilayah 2 merupakan milik Bandung, jadi di sini kita memberi nama dengan Medan ke Bandung. Selanjutnya untuk DLCI selanjutnya, DLCI 103, kita menghubungkan dari router Medan ini ke wilayah ketiga. Jadi wilayah ketiga itu milik Surabaya. Jadi kita tambah lagi. Selanjutnya untuk 104, kita hubungkan dengan wilayah ketiga, wilayah Makassar. Jadi router milik Makassar. Jadi untuk selanjutnya atau DLC terakhir itu kita hubungkan dengan wilayah terakhir atau wilayah Papua. Jadi di sini kita membuat hubungan antara per router, ibaratkan dari Medan ke Bandung. Jadi nantinya di frame relay itu kita akan menimbal-balikan hubungan tersebut. Jadi jika kita memilih serial 0, misalnya dari Medan ke Bandung, maka hubungan timbal baliknya akan berwujud serial 1 atau milik Bandung, jadi Bandung ke Medan. Jadi nantinya itu routernya itu mengalami hubungan timbal balik dari router Medan ke Bandung, Bandung ke Medan. Nah, begitu juga untuk serial 1, kita memberi kode DLCI per wilayah. Jadi karena tadi serial 1 itu milik wilayah kedua atau wilayah Bandung, jadi di sini Bandung kita berikan hubungan antara router yang ada. Untuk serial 2 aja begitu, karena serial 2 milik wilayah Surabaya, jadi Surabaya kita hubungkan dengan router-router per daerah.
begitu juga serial 3 milik Makassar dan serial 8 milik Papua. Setelah kita menghubungkan semua DLCI atau setelah kita menghubungkan semua router, kita akan beralih ke frame relay. Jadi karena di sini telah tercoding, saya akan menunjukkan beberapa cara memasukkan frame relay ini. Jadi untuk pertama itu kita akan mulai dari serial 0, di mana untuk pertama kita hubungkan dengan Medan ke Bandung. Jadi untuk hubungan timbal balik ini, di serial ini kita hubungkan dengan daerah Bandung. Karena tadi daerah Bandung merupakan wilayah serial 1, jadi di sini pada Bandung kita hubungkan ke wilayah Medan. Jadi nantinya akan ada hubungan secara sekilas antara dua router tersebut. Setelah terhubung maka kita add. Setelah itu dari serial 0 ini, setelah tadi Medan ke Bandung, kita akan beralih ke Medan ke Makassar. Nah, karena Makassar merupakan wilayah keempat. Jadi di sini kita masukkan serial 3 dan menghubungkan Makassar ke Medan. Jadi setelah itu ditambahkan. Selanjutnya, setelah Makassar ke Medan, kita akan beralih ke Medan ke Papua. Karena Papua merupakan wilayah terakhir, jadi kita mengambil serial 8. Di sini Papua kita hubungkan ke Medan. Tambah. Selanjutnya setelah Medan ke Papua, kita akan beralih ke Surabaya. Karena Surabaya merupakan wilayah ketiga, jadi di sini kita hubungkan Surabaya ke Medan. Dan kita add. Jadi untuk serial 0 kita sudah selesai. Jadi setelah kita beralih ke serial, setelah kita selesai di serial 0, kita akan beralih ke serial 1. Jadi di sini akan kita buat lagi hubungan timbal balik antara Bandung dan sebaliknya. Nah, setelah selesai, maka akan berakhir di Makassar karena Papua telah habis masa daerahnya. Jadi di sini Papua tidak usah lagi kita berikan hubungan timbal balik karena seluruh hubungan telah tersambung pada serial-serial sebelumnya. Gitu. Jadi itulah yang saya jelaskan mengenai DLCI dan frame relay. Untuk hubungan memasukkan tipe frame relay akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini pada bagian cloud itu kita konfigurasi ke encapsulation frame relay pada setiap bagian routernya. Nah, ada penjelasan sedikit, yaitu dari kasus ini kita dapat menebak bahwa encapsulation yang dipakai dalam frame relay ini berjenis Cisco. Untuk kasus encapsulation frame relay, bila kedua router end user ingin saling berkomunikasi, mereka harus mengimplementasikan tipe encapsulation yang sama. Misalnya, bila yang satu itu IATV, maka yang satunya juga harus sama. Akan tetapi, untuk kasus LMI, signaling antara router dengan frame relay switch itu harus mengimplementasikan tipe LMI yang sama juga. Nah, encapsulation itu suatu proses yang membuat satu jenis paket data jaringan yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berbeda pada lapisan yang tertinggi dan meletakkannya data yang dipahami oleh protokol tersebut. Nah, frame relay adalah cara mengirimkan informasi melalui Wide Area Network atau WAN yang membagi informasi menjadi frame atau paket masing-masing frame. Nah, itu juga mempunyai alamat yang digunakan oleh jaringan untuk menentukan tujuan. Frame-frame akan melewati switch dalam jaringan frame relay
dan dikirimkan melalui virtual circuit. Nah, itu dia tadi penjelasan dari fungsi konfigurasi encapsulation frame relay. Nah, sekarang kita akan menguji coba apakah dapat mengirimkan pesan antar PC dari kota yang berbeda. Nah, di sini saya akan mencoba bagian PC dari perencanaan, sub perencanaan dari kota Medan ke kota Bandung. Apakah dia akan sukses atau failed atau gagal? Pesannya sukses untuk dikirim. Coba lagi pada bagian dari sub keuangan ke sub humas di beda kota. Saya coba mengirim pada satu posisi humas pada bagian kota. Yang pertama gagal, yang kedua cobaan kedua sukses juga. Nah, berarti praktek kali ini, pada praktek kali ini itu menyatakan sukses karena tidak memiliki keeroran. Itu dia tadi uji coba dari praktek yang kelompok saya kerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.